Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 SD Muhammadiyah Condong Catur yang Pak Khair banggakan. Jumpa kembali dengan Pak Khair di pembelajaran IPA. Pada kesempatan video pembelajaran kali ini, Pak Khair akan menyampaikan pembahasan soal tryout SDSN yang pertama kemarin. Anak-anak, kemarin kalian pada tanggal 4 Februari tahun 2022 sudah melaksanakan tryout SDSN IPA, maka dari itu Pak Khair akan menyampaikan pembahasannya sebagai bahan belajar kalian untuk persiapan di tryout selanjutnya. Besok pagi anak-anak akan tryout IPA Kabupaten yang kedua. Silahkan video pembelajaran ini disimak dengan sungguh-sungguh dari awal sampai akhir. Jangan di skip ya, disimak, diperhatikan sehingga anak-anak siap untuk mengikuti tryout selanjutnya, yaitu tryout Kabupaten yang kedua. Baik, kita mulai pembahasan tryout SDSN yang pertama. Mata pelajaran IPA dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari soal nomor 1. Hubungan yang erat antar makhluk hidup yang membentuk simbiosis komensalisme. Kita garis bawahi simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Simbiosis komensalisme yaitu hubungan antar makhluk hidup yang satu untung, yang satu tidak untung, tidak rugi. Nah, mana pilihan yang tepat? Kita cek satu persatu. Tali putri yang tumbuh menempel pada tumbuhan teh-tehan. Ini termasuk simbiosis parasitisme. Tali putrinya untung, kemudian tanaman teh-tehnya dirugikan. Sebentar. Kemudian yang kedua, burung dara hingga memakan kutu di punggung kerbau, ini adalah mutualisme. Kemudian yang ketiga, kita tahu tanaman sirih yang tumbuh merambat pada pohon mangga, yaitu komensalisme. Jawabannya adalah C. Tanaman sirih untung mendapatkan tempat hidup, kemudian pohon mangga yang ditumpangi tidak untung, tidak rugi, karena dia tidak diserap sari-sari makanannya. Soal nomor 2. Perhatikan rantai makanan berikut. Organisme yang dapat menduduki bagian rantai makanan yang ditandai dengan huruf X. Wortel, kelinci, X, burung elang. Mari kita cocokkan satu persatu. Badak, mungkin nggak badak memakan kelinci? Tidak. Ular mungkin makan kelinci? Iya, bisa. Ular karnivora. Kemudian ular dimakan elang? Oke, bisa. Jawabannya yang B. Kudanil? Tidak mungkin. Beruang juga tidak mungkin. Oke, mudah ya untuk soal nomor 2 ini, tinggal kalian memasukkan satu persatu organisme yang ada di pilihan jawaban. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pada ekosistem sawah terdapat katak, padi, elang, ular, dan belalang. Pada malam hari sering dijumpai burung hantu. Kemungkinan yang terjadi pada ekosistem sawah tersebut adalah langkah yang pertama, kita harus mengurutkan dulu rantai makanan yang tepat, yaitu padi dimakan belalang, kemudian katak, kemudian ular, baru elang. Di sini ada keterangan tambahan. Pada malam hari sering dijumpai burung hantu. Nah, burung hantu makan apa dalam kasus rantai makanan ini? Burung hantu makan ular. Nah, maka
kalau ularnya dimakan oleh burung hantu, maka ularnya akan menurun, berkurang. Kalau ularnya berkurang, otomatis katak tidak ada yang memangsa, kataknya meningkat. Jawabannya adalah yang D. Populasi ular menurun, sedangkan populasi katak meningkat. Lanjut soal nomor 4. Perhatikan daftar berikut. Disajikan beberapa nama hewan dan cara penyesuaian diri atau cara adaptasinya. Pasangan yang tepat antara hewan dan cara penyesuaian dirinya terhadap lingkungan adalah A, 1 dan B. Unta mengeluarkan bau menyengat. Salah ya. Unta tidak mengeluarkan bau menyengat. B, 2A. Badak berkubang ketika cuaca panas. Ya, mungkin ya. Badak, kemudian gajah, kerbau, itu hewan-hewan yang berkubang. Berkubang itu berendam di dalam air atau lumpur untuk menurunkan suhu tubuhnya. Betul, jawabannya yang B. Apakah yang B dan D salah? Kita bisa ngecek. D, kumbang misai untuk mengetahui kondisi sekitar. Kumbang, cara adaptasinya adalah dengan berpura-pura mati. Yang memiliki misai untuk mengetahui kondisi sekitar itu adalah lele. D, 4C. Sigung memiliki bulu mata yang panjang. Sigung itu adalah hewan yang bisa mengeluarkan bau yang menyengat. Kalau yang memiliki bulu mata yang panjang itu adalah unta. Berarti salah. Jawaban yang tepat adalah B. Nomor 5. Masyarakat mulai menggalakkan pelestarian tanaman gaharu. Nah, tanaman gaharu ini merupakan salah satu tanaman yang bisa menghasilkan minyak yang berbau harum. Nah, kenapa kok masyarakat melestarikan tanaman gaharu ini? Karena dia menghasilkan bau yang harum, maka bisa dimanfaatkan untuk bahan baku parfum. Jawabannya adalah yang A. Nah, kalau untuk mengurangi kecepatan laju abrasi, itu adalah tanaman mangrove, tanaman bakau. Kemudian untuk bahan baku perabot rumah tangga banyak tumbuhan-tumbuhan yang dimanfaatkan. Misalnya kerajinan dari bambu, kemudian dari kayu jati, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 6. Perhatikan daftar berikut. Kegiatan manusia yang dapat berakibat buruk. Oke, kita garis bawahi yang berakibat buruk bagi lingkungan. Ditunjukkan oleh nomor 1, menggunakan pestisida buatan melebihi dosis. Benar ya, ini buruk. Tidak baik kita memakai pestisida yang berlebihan. Mengganti pupuk buatan dengan fermentasi kotoran hewan. Ini adalah kegiatan yang berakibat baik. Nah, karena memakai kotoran hewan, memakai organik. Kemudian yang ketiga, menggunakan urin. Urin itu air kencing, air seni. Air kencing sapi untuk mengusir tanaman, hama tanaman. Hama itu adalah hewan pengganggu atau hewan perusak. Betul ya? Nah, ini merupakan yang baik. Kemudian yang keempat, melakukan pemupukan tanaman menggunakan urea. Urea itu salah satu jenis pupuk buatan. Berarti ini berakibat buruk. Kemudian yang kelima, mengubah hutan jati di lereng bukit menjadi lahan pertanian. Ini buruk. Kalau tidak ditanami lagi, maka bisa mengakibatkan bencana alam, tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Jadi jawabannya adalah yang berakibat buruk, yaitu nomor 1, 4, dan 5. C.
Lanjut soal berikutnya nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Gambar hewan apakah itu? Tentunya adalah gambar belalang. Nah, bagian tubuh hewan yang ditandai huruf S seperti pada gambar memiliki fungsi. Nah, belalang memiliki kaki belakang yang besar dan panjang. Untuk apa? Tentunya untuk melompat dari satu dahan ke dahan yang lain. Jawabannya B. Nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Daur hidup hewan. Oke ya. Hewannya apa itu? Belalang lagi hewannya. Belalang, berapa tahapan ini? Telur, nimfa, belalang, berarti ini metamorfosis tidak sempurna. Ada 3 tahap. Apa saja? Telur, nimfa, kemudian imago, hewan besar. Hewan yang memiliki daur hidup seperti pada gambar adalah tentunya adalah capung. Nah, kita bisa mengetahui hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Kalian perlu mengingat-ingat ya, metamorfosis sempurna. Ini melalui 4 tahap: telur, larva, pupa, imago. Ini harus diingat-ingat. Kata kuncinya, Pak Harus beri kata kunci. K, 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 L, L, N, N, S, A. Kata kupu-kupu, kumbang, kepik, kunang-kunang. K-nya kan ada 5 itu. Kemudian L-nya lalat, lebah, nyamuk, ngengat, semut, ampal. Ingat-ingat, ini yang sempurna. Berarti yang lain itu tidak sempurna. Soal nomor 9. Pak Badu memiliki usaha pembuatan kain sutra secara tradisional. Ia memiliki peternakan yang menghasilkan bahan baku sutra. Tahapan daur hidup hewan yang dimanfaatkan adalah, ini sudah pernah soal latihan ini, apa yang dimanfaatkan? Tentunya kepompongnya. Kepompongnya yaitu tahapan pupa atau kepompong. Kita menghasilkan ulatu kain sutra. Lanjut soal nomor 10. Sendi. Sendi itu adalah hubungan antar tulang. Yang ditunjuk itu adalah bagian lutut ya. Nah, bagian lutut ini merupakan sendi engsel. Perlu kita ingat, berdasarkan arah geraknya ada beberapa jenis sendi. Yang pertama adalah sendi engsel. Perhatikan. Seperti di siku ini atau di lutut. Bagaimana arahnya? Arahnya adalah satu arah. Kemudian yang kedua ada sendi pelana di pangkal ibu jari. Kalau sendi pelana arahnya 2 arah. Kemudian ada sendi peluru di pangkal lengan kalian ini, sama di pangkal paha itu arahnya segala arah. Kemudian ada sendi putar, arahnya memutar. Berarti berdasarkan gambar nomor 10 yang ditunjuk adalah sendi engsel, satu arah. Jawabannya C. Lanjut, soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Alat pernafasan hewan pada gambar adalah laba-laba.
Laba-laba bernafas menggunakan alat pernafasan yang berupa paru-paru buku. Insang kelompok apa? Ikan. Kemudian trakea kelompok apa? Serangga. Permukaan kulit contohnya apa? Cacing. Oke. Laba-laba menggunakan paru-paru buku. Kita lanjutkan soal nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Fungsi bagian organ yang ditunjuk oleh anak panah sebagai tempat, ini yang ditunjuk adalah rongga hidung. Di dalam rongga hidung itu ada 2 alat pernafasannya. Rambut hidung untuk menyaring udara dari kotoran atau debu. Kemudian yang kedua, selaput lendir untuk menyesuaikan suhu dan kelembapan udara. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang D, penyesuaian kelembapan suhu udara. Pembagian udara ke paru-paru kanan dan kiri adalah bronkus di sini. Nah, pertukaran oksigen dan karbon dioksida alveolus berada di dalam paru-paru. Kemudian penyesuaian pengikatan oksigen oleh pembuluh darah itu ada di sel darah merah. Jawabannya adalah yang D, penyesuaian kelembapan suhu udara. Lanjut soal nomor 13. Perhatikan gambar alat pencernaan manusia berikut. Proses pencernaan oleh enzim yang dihasilkan bagian bertanda panah atau bertanda X ini adalah pankreas ya anak-anak. Ini adalah pankreas. Nah, kata kuncinya apa? Enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas GP alit. Getah pankreas menghasilkan amilase, lipase, tripsin. Oke. Amilase mengubah amilum menjadi glukosa. Amilum itu karbohidrat, zat tepung. Glukosa, zat gula. Ya. Kemudian lipase, L, lemak menjadi asam lemak. Nah, kemudian yang ketiga, tripsin. Oke, berarti protein menjadi asam amino. Mana jawabannya? Jawabannya adalah yang C, mengubah lemak menjadi asam lemak oleh enzim lipase. Kalau membunuh kuman penyakit ini oleh asam klorida atau HCl. Di mana ini? Lambung. Mengubah protein menjadi pepton, pepsin. Pepsin di mana? Lambung. Mengendapkan protein susu menjadi kasein, ini renin. Renin di mana? Lambung. Diingat-ingat ya anak-anak ya. Kalau pankreas itu GP alit, amilase, lipase, tripsin. Kalau lambung, lambung. A-nya apa? Asam klorida. P-nya apa? Pepsin. R-nya apa? Renin. Oke. Lanjut soal nomor 14. Adit sering merasakan sakit perut, mual, buang air besar berkali-kali, feses encer hingga adanya darah di feses. Ini diare yang sudah sangat parah ya. Ini nama penyakitnya adalah disentri. Karena diare disertai dengan darah atau lendir. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan pada sistem pencernaan tersebut adalah tentunya kita harus menjaga kebersihan makanan.
Tidak hanya makanan saja yang kita jaga, tetapi juga alat-alat makan kita juga harus kita jaga. Dan tentunya kita harus cuci tangan sebelum makan, biar tidak terkena diare. Yang lebih parahnya namanya disentri. Nomor 19, perhatikan gambar berikut. Organ peredaran darah, jantung. Bagian ini adalah bagian kanan. Ingat-ingat ya. Bagian sini adalah bagian kiri. Bagian yang atas adalah serambi. Bagian yang bawah adalah bilik. Berarti kita bisa menentukan nomor 2 ini adalah serambi kanan. Nomor 4, bilik kanan. Nomor 3, serambi kiri. Nomor 5, bilik kiri. Nah, kata kuncinya lagi, bagian kiri itu adalah darah bersih. Darah bersih itu kaya oksigen. Kemudian yang sebelah kanan ini darah kotor, kaya karbon dioksida atau CO2. Fungsi bagian organ peredaran darah yang ditunjukkan oleh nomor 5. Nomor 5 di sini adalah bilik kiri. Bedanya serambi atau dengan bilik itu apa? Kalau serambi itu tugasnya adalah menerima, kalau serambi ya, serambi itu menerima darah. Kalau bilik, bagian bilik adalah memompa darah. Di sini yang ditanyakan nomor 5. Nomor 5 itu adalah bilik kiri. Berarti bilik memompa darah kiri, kayak oksigen atau darah bersih. Memompa darah kayak oksigen kemana? Memompa darah kayak oksigen ke paru-paru, ke seluruh tubuh. Jawabannya adalah yang C. Serambi kiri itu dia menerima darah kayak oksigen dari paru-paru. Kemudian bilik kiri memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Kemudian darah bersih itu dipakai untuk sistem metabolisme tubuh. Darahnya menjadi kotor, mengandung karbon dioksida, masuk ke serambi kanan. Serambi kanan ini menerima darah kotor dari seluruh tubuh, dialirkan ke bilik kanan. Kemudian bilik kanan ini bertugas memompa darah kotor ke paru-paru. Di paru-paru ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida sehingga darahnya menjadi bersih lagi, masuk ke bagian kiri, dipakai untuk tubuh, kemudian kotor, dikembalikan ke jantung, masuk di sebelah kanan. Itulah sistem peredaran darah. Lanjut nomor 16. Perhatikan gambar skema berikut. Nah, mana ini tadi? Yang ini ya. Mekanisme peredaran darah pada nomor 8, 9, 10. Nah, seperti itu anak-anak. Ini bagian jantung, ini paru-paru, kemudian ini tubuh. Nah, misalkan paru-paru ini darahnya kan sudah bertukar antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian darah bersih masuk ke bagian kiri. Kemudian dialirkan ke tubuh, dipakai untuk metabolisme, darahnya menjadi kotor, kayak karbon dioksida, kemudian kembali lagi ke jantung, masuk lewat sebelah kanan, dipompa ke paru-paru, terjadi pertukaran lagi, bersih, seperti itu terus. Mekanisme peredaran darah pada nomor 8, 9, 10. 8, kita cek, ini 8 adalah 8, 9, 10. 8 bagian apa? 8 bagian apa? 8 bagian serambi kanan. 9 bagian apa? Bilik kanan. 10 bagian apa?
yang menuju ke paru-paru. Nah, tinggal kita pilih. Ini sudah disediakan beberapa jawaban. Darah kaya oksigen dari paru-paru masuk ke jantung melalui serambi kanan. Betul? Ini bagian kanan, sini adalah bagian kanan. Betul ya? Bagian kanan. Bagian kanan apakah darah kaya oksigen tadi? Kanan itu kaya karbon dioksida atau kotor. Berarti ini kalau oksigen salah. Kemudian yang ini juga salah. Berarti sudah kita eliminasi antara yang A dan C. Pilihannya tinggal B dan D. B, darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh masuk ke jantung melalui serambi kanan. Betul ya? Kemudian dialirkan ke bilik kanan, dipompa ke paru-paru. Betul jawabannya ini. Loh, kenapa yang B salah? Yang ini adalah serambi kiri keterangannya. Salah ya. Kemudian di sini juga bilik kiri. Padahal nomor 8 adalah serambi kanan, nomor 9 bilik kanan, bagian kanan adalah darah kaya karbon dioksida. Jawabannya B. Nomor selanjutnya, nomor 17. Perhatikan gambar percobaan berikut. Sistem pernafasan pada manusia. Kata kuncinya ditarik. Apa kalau ditarik? Tekanan rendah, udara masuk, balon mengembang. Kalau dilepas, tekanan naik atau besar, kemudian udara keluar, balon mengempis. Ini diapakan soal nomor 17 ini? Jika bagian nomor 3 ditarik, berarti tekanannya lebih rendah, udara masuk, sehingga balon mengembang. Jawabannya adalah yang A. Berikutnya nomor 18. Perhatikan tabel berikut. Pasangan antara hewan dengan cara perkembangbiakan yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Kita cek satu persatu. Kecoa ovipar bertelur, betul. Musang vivipar melahirkan, betul. Hamster ovipar, salah. Harusnya apa hamster? Vivipar. Bunglon ovovivipar, salah. Bunglon harusnya apa? Ovipar. Kepiting apa? Ovipar, betul. Jawabannya adalah 1, 2, dan 5. B. Soal berikutnya nomor 19. Perhatikan daftar berikut. Ciri perkembangan fisik perempuan. Oke ya, fisik perempuan. Yang mana? Nah, dada membidang, ini laki-laki. Pinggul melebar, perempuan. Suara menjadi berat, laki-laki. Payudara membesar, perempuan. Tumbuh rambut halus di ketiak, ini bisa laki-laki dan perempuan. Berarti jawabannya yang mana yang perempuan? 2, 4, dan 5. 2, 4, dan 5. Jawabannya adalah yang B. Oke, paham? Cermati ya anak-anak ya, yang cermat saat menjawab soal-soal. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk pembahasan soal tryout STSN ini. Nomor 20. Saat ini banyak himbauan untuk menggunakan tempat makan saat membeli makanan di luar. Namun, tetap masih banyak penjual makanan yang menggunakan styrofoam untuk membungkus makanan. Hal tersebut karena styrofoam memiliki sifat, coba kita cek. Kedap air benar, transparan tidak ya, styrofoam tidak transparan, ringan betul.
Kedap air betul, ringan betul, isolator benar. Menyerap air salah, kaku benar, ringan benar, menyerap air salah. Jawabannya adalah yang B. Kedap air, ringan, dan isolator. Lanjut, soal nomor 21. Pasangan yang tepat antara benda dan sifatnya ditunjukkan oleh nomor kecap benda cair, besi benda padat, asap benda gas, gelas kaca benda padat. 1C, kecap bentuk dan volume sesuai wadah. Salah ya, kecap itu volumenya tetap, dimanapun wadahnya volumenya tetap ukurannya. B, 1D, kecap volume dan bentuk tetap, bentuknya salah, bentuknya harus mengikuti wadah. Nah, 2D, besi, volume dan bentuk tetap, betul. 3C, asap, bentuk dan volume sesuai wadah, betul. Jawabannya adalah yang C. Apakah yang D salah? B, besi, bentuk tetap, ukuran berubah, salah. Jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 22, perubahan wujud benda. Embun di rumput saat pagi hari menyuplim, salah. Harusnya apa? Mengembun. Menjemur pakaian basah, menguap, betul. Pembuatan gula jawa mengkristal, salah. Harusnya apa? Membeku. Es krim di udara terbuka membeku, salah. Harusnya mencair. Jawabannya adalah yang nomor 2, yaitu B. Nomor 23. Kabel listrik antar tiang dipasang sedikit kendor. Hal ini bertujuan apa? Agar tidak putus saat menyusut di malam hari. Suhu rendah ini biasanya terjadi pada malam hari. Ingat, ketika benda terkena suhu yang tinggi atau panas, maka benda tersebut memuai. Kalau terkena suhu yang rendah atau yang dingin, berarti menyusut. 24. Pernyataan yang menunjukkan perpindahan panas secara konveksi. Harus kita ingat-ingat lagi. Perpindahan panas ada 3. Konduksi, merambat atau rambatan panas terjadi pada benda padat. Konveksi, panas mengalir terjadi pada benda cair atau gas. Radiasi, panasnya ngapain? Memancar secara langsung. Gerakan balon udara, konveksi. Angin bertiup dari laut ke darat, konveksi. Asap permukaan sampah yang membumbung, konveksi. Knalpot motor menjadi panas, konduksi. Kemudian bohlam yang menyala untuk menghangatkan anak ayam, radiasi. Jawabannya adalah A, 1, 2, dan 3. Lanjut, soal nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Pengaruh gaya gesek pada kegiatan tersebut adalah gaya otot mengubah bentuk benda. Salah, nggak ada. Ini yang ditanyakan gaya gesek. Gaya gravitasi mempercepat gerak benda, yang ditanyakan gaya gesek. Gaya gesek mengubah kecepatan benda, betul ya? Nah, ketika kalian naik sepeda, kemudian kalian kayuh secara cepat, maka sepedanya akan melaju kencang. Tetapi saat kalian rem, terjadi gaya gesek, sehingga kecepatannya berkurang. Jawabannya yang C. Gaya bekas, salah, tidak ada di situ. Lanjut soal nomor 26. Hubungan gaya dan gerak pada kegiatan tersebut adalah ini bermain ketapel. Semakin besar gaya otot menarik karetnya, maka semakin cepat dan jauh batu bergerak. Jawabannya yang mana? Yang A. Semakin besar gaya otot membuat gaya pegas pada ketapel semakin besar, sehingga
semakin cepat dan jauh batu tersebut bergerak. Soal nomor 27. Perubahan bentuk energi pada saat senter. Di dalam senter ada apa? Baterai. Baterai merupakan salah satu sumber energi kimia. Energi kimia tersebut diubah menjadi energi listrik. Energi listrik akan diubah menjadi energi cahaya. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B. Energi listrik menjadi energi kimia menjadi energi cahaya. Mudah ya soal perubahan energi. Lanjut nomor 28. Kita ke soal magnet. Perhatikan gambar berikut. Ini merupakan pembuatan magnet dengan elektromagnet. Yaitu pembuatan magnet dengan cara dialiri arus listrik. Magnet yang akan terjadi sesuai dengan gambar tersebut adalah magnetnya bersifat sementara. Kalau baterainya habis, maka paku-paku kecil ini tidak akan menempel lagi. Karena magnetnya bersifat sementara. Lanjut nomor 29. Perhatikan gambar berikut. Sumber bunyi alat musik pada gambar ditunjukkan oleh nomor. Gambar 1 mana yang dipukul? Bagian yang 1, ini bagian yang dipukul. Kemudian gambar nomor 2, mana yang dipetik? Bagian nomor 7. Jawabannya adalah 1 dan 7, yaitu D. Nomor 30. Pemanfaatan sifat cahaya dapat dipantulkan. Jadi cahaya itu memiliki beberapa sifat. Salah satunya adalah dipantulkan. Pada kegiatan apa? Perhatikan. Genting dibuat dari kaca. Ini cahaya dapat menembus benda bening. Memakai kacamata minus. Ini cahaya dapat dibiaskan. Reflektor pada lampu senter. Ya, ini yang dipantulkan cahayanya. Sehingga cahaya senter bisa menyebar. Berteduh di bawah pohon saat terik. Ini menunjukkan cahaya merambat lurus. 30. Ketela pohon atau singkong itu dapat dimanfaatkan untuk pembuatan biosolar, bioetanol, biodiesel, apa? Nah, kita harus mengetahui biosolar, nama lainnya adalah biodiesel. Bahan bakar yang terbuat dari tumbuhan yang menghasilkan minyak. Oke ya, tumbuhan yang menghasilkan minyak. Sedangkan bioetanol itu dari tumbuhan yang mengandung apa? Glukosa atau karbohidrat yang manis-manis. Berarti kalau biosolar salah, biodiesel salah, jawabannya bioetanol. Tapi tepungnya kita cek, tepung maizena tentu kita tahu itu berasal dari jagung. Tepung maizena dari jagung, tepung tapioka dari singkong. Jawabannya yang B. Bioetanol dan tepung tapioka. Lanjut soal nomor 32. Perhatikan gambar berikut. Apabila tahap daur air pada bagian yang ditunjuk anak panah terganggu karena pembangunan perumahan dan jalan beraspal, yang akan terjadi adalah ini adalah tahap peresapan atau infiltrasi. Ketika di sini dibangun perumahan dan juga jalan beraspal, maka airnya tidak bisa meresap ke dalam tanah. Maka apa akibatnya? Kurang air bersih pada musim kemarau. Kenapa tidak, Pak? Banjir kan tidak bisa meresap, airnya menggenang. Nah, ini ada kata-kata hulu sungai. Bahwa banjir itu bukan di daerah hulu. Hulu itu di daerah yang bukit puncak ini di bagian atas.
Tetapi banjirnya harusnya berada di bagian hilir, bagian muara. Oke ya. Kemudian hujan lebat disertai badai bukan, terjadi kemarau panjang juga bukan. Jangan terjebak ya antara kata-kata hulu dan hilir. Hulu itu bagian atas ini, kemudian hilir ini bagian bawah. Oke, lanjut. Nomor 33. Perhatikan tabel berikut. Pasangan nama planet dan sifatnya yang benar ditunjukkan oleh nomor. Merkurius paling panas. Bukan ya, Merkurius itu paling dekat. Kemudian paling kecil, bukan paling panas. Loh, kenapa Pak? Yang paling panas kok bukan Merkurius? Karena ada planet yang lain. Apa itu planet yang paling panas? Planet yang paling panas adalah Venus. Kenapa? Karena dia atmosfernya tersusun dari gas karbon dioksida, sehingga sangat panas. Planet paling terang, betul. Venus selain planet paling panas, juga paling terang. Disebut juga bintang fajar, bintang kejora. Ini juga planet paling panas, berarti nomor 2 benar. Mars, planet merah, betul. Jupiter, planet besar, betul. Saturnus tidak memiliki atmosfer, salah. Semua planet itu memiliki atmosfer. Tetapi kandungan gas yang membentuk atmosfer tersebut beda-beda. Jawabannya 2, 3, dan 4. B. Nomor 34. Peristiwa yang menunjukkan terjadinya gerhana bulan sebagian adalah yang apa ini? Matahari, bulan, kemudian bumi. Ini membentuk gerhana matahari cincin. Kemudian yang kedua ini membentuk gerhana matahari total. Kemudian yang ketiga ini gerhana bulan penumbra. Kemudian yang D, betul. Jawabannya yang D. Gerhana bulan sebagian. 35. Akibat revolusi bumi terhadap matahari. Revolusi bumi. Gerakan bumi mengelilingi matahari. Akibatnya bisa kita rasakan tahunan dalam jangka waktu yang agak lama. Kalau akibatnya harian, itu akibat dari rotasi. Terjadi perbedaan waktu di belahan bumi, ini rotasi. Nah, sekarang misalkan kita di Jogja sekarang ini pukul 10 pagi. Di Bali sudah pukul berapa? Pukul 11. Itu akibat dari rotasi bumi. Matahari seolah-olah terbit di timur, tenggelam di barat. Ini kita rasakan sehari-hari. Ini akibat rotasi bumi. Kemudian yang B, bumi pepat dan menggembung di khatulistiwa. Ini akibat rotasi bumi. Yang akibat revolusi bumi adalah siang kadang lebih lama daripada malam atau sebaliknya. Gitu ya. Alhamdulillah. 35 nomor sudah kita bahas semua. Inilah pembahasan soal tryout SDSN untuk mata pelajaran IPA. Kalau masih ada yang belum dipahami, bisa langsung disampaikan ke Pak Khair dan juga Bapak Ibu Guru kelas 6. Silahkan anak-anak belajar yang sungguh-sungguh. Semangat untuk menghadapi tryout besok, tryout Kabupaten 2. Sukses selalu, sehat selalu untuk anak-anakku semua. Mari kita akhiri untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Khair kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.